Mina, rumah dan sekolah kita semuanya hancur. Aku tidak akan memaafkan Kaiju. Padahal sedikit lagi aku bisa menyelesaikan game Guramonku. Jadi, itu yang membuatmu paling sedih? Aku sedih karena Miko mati. Miko, kucing belang itu. Aku akan menjadi pasukan pertahanan. Ngomong apaan sih? Kamu kan masih anak-anak. Kakak, kamu juga masih anak SD kan? Kalau begitu, kita bertanding. Siapa yang bisa jadi anggota pasukan pertahanan yang paling keren? Kita berdua akan membasmi Kaiju. Halo semua, kali ini saya akan mereview komik yang masih baru loh. Judulnya Kaiju Number 8. Komik ini baru saja diterbitkan oleh MNC tahun ini. Mengingat ini terbitan MNC, sebenarnya agak was-was. Soalnya banyak komik koleksiku yang terbitan MNC terhenti di tengah jalan. Untuk bukunya, covernya sih biasa saja. Spine-nya begini, kertasnya pakai paperbook, makanya bukunya tebal. Lembar pertama dan keduanya berwarna. Saya agak khawatir kalau kertas seperti ini, karena kebanyakan kertas yang begini nih bisa lengket-lengket gitu. Lalu gambarnya, saya suka lihat gambarnya. Gambarnya ini tergolong rapi sih. Komik ini berjudul asli Kaiju Hachigo, karya Naoya Matsumoto. Terbit di Jepang tahun 2020. Berarti komik ini masih baru banget ya teman-teman. Diterbitkan oleh penerbit Shueisha, lalu diterbitkan di Indonesia dengan judul Kaiju Number 8. Walau komik ini tergolong baru, komik ini termasuk sukses loh. Karena bisa terjual 1 juta eksemplar. Bahkan sempat menjadi tren di lini masa Twitter Jepang. Wow, dengar-dengar sih komik ini juga akan diangkat menjadi anime. Cuma belum tahu sih kapan. Komik ini bercerita tentang seorang pria berumur 32 tahun bernama Kaka Hibino yang bekerja dalam tim pembersih kaiju. Apa itu kaiju? Kaiju itu adalah monster yang jadi ancaman di bumi. Untuk menghadapi kaiju itu, dibentuk pasukan pertahanan. Setelah kaiju itu dibunuh, kaiju itu harus cepat-cepat dibersihkan. Kalian bayangkan saja, ada bangkai yang besar dibiarkan, pasti baunya sangat mengganggu ya. Dan juga bisa jadi sumber penyakit kan? Nah, Kafka ini bekerja dalam tim pembersih kaiju. Kafka ini sebenarnya bercita-cita menjadi anggota pasukan pertahanan bersama teman masa kecilnya, Mina Ashiro. Hanya saja Kafka selalu gagal ketika tes. Sedangkan Mina sudah menjadi pembunuh kaiju yang andal. Kafka sudah hampir menyerah, tapi kedatangan seorang anak muda bernama Reno Ichikawa membuatnya berpikir untuk mencoba sekali lagi tes anggota pertahanan. Apalagi waktu itu dia dengan sekuat tenaga menyelamatkan Reno dari serangan kaiju. Ia dan Reno pun dirawat di rumah sakit. Dan entah kenapa, ada monster mendekati Kafka dan merasuki Kafka. Sehingga Kafka berubah menjadi kaiju. Dan membuat kegaduhan sampai ke seluruh kota. Walaupun Kafka ini berubah jadi kaiju, kesadarannya sebagai manusia masih ada. Dan ia sempat menyelamatkan seorang anak kecil dari serangan kaiju yang jahat.
Setelah itu, sosok Kafka menjadi kaiju yang diburu bernama Kaiju Number 8 dan tidak diketahui keberadaannya. Dan ternyata Kafka kembali menjalani hidup sebagai manusia. Dan sosoknya sebagai kaiju hanya diketahui oleh Reno. Kadang Kafka kesulitan mengendalikan sosok kaijunya sehingga berulang kali Reno memarahi dan memukulnya. Duh, nih anak berani banget ya sama orang tua. Karena perubahan dirinya itu, Kafka sempat patah semangat untuk mengikuti tes pasukan pertahanan. Tapi ia tetap mengikuti tes itu bersama dengan Reno. Dan ia pun lolos tes tahap pertama. Wah, apakah Kafka dan Reno bisa lulus masuk pasukan pertahanan ya? Lalu, apakah Kafka dapat terus menyembunyikan sosok kaiju yang adalah musuh utama pasukan pertahanan? Cerita komik ini cukup menarik ya teman-teman. Walaupun tokoh utama yang berubah jadi monster itu sudah cukup banyak ya, seperti di Attack on Titan atau di Tokyo Ghoul. Tapi aku suka ceritanya karena ada unsur komedinya. Sebenarnya saya menemukan ada perbedaan antara terjemahan di Manga Plus dan terbitan MNC. Apalagi di adegan ini, waktu Mina menyebutkan nama kucingnya. Di terbitan MNC, nama kucingnya adalah Miko. Sedangkan di terjemahan Shueisha di Manga Plus, namanya adalah Maiko. Sampai saya lihat terjemahan Inggrisnya tetap sama Maiko. Entah yang benar yang mana ya. Ya, itu tidak terlalu penting. Sampai di sini review dari saya. Terima kasih sudah menonton.